Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insight. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Suwanji meminta semua pasukan God Slayer untuk mendengarkan perintahnya. Ikuti dirinya untuk menyerang 3 pulau di seberang lautan dan rebut kembali. Namun di saat itu Jiang Chen meminta Suwanji untuk menunggu. Untuk berjaga-jaga, Suwanji harus memimpin pasukannya kembali ke Katakombe. 3 pulau kecil di luar negeri itu dirinya bisa merebutnya kembali semuanya sendirian. Lalu kini orang-orang dari 3 pulau seberang lautan yang menyaksikan kematian Yin Wuxi tidak menyangka jenius mereka telah dibunuh. Dan mereka pun semakin kaget saat kaisar api mereka Yen Zun telah mati. Mereka pun menyebut ini tidak mungkin. Dewa mereka telah mati. Dalam pikiran mereka pun bertanya-tanya kemana arah ketiga pulau mereka selanjutnya. Apakah mereka masih punya harapan? Lalu tak berselang lama mereka pun semakin panik saat melihat ke atas langit. Itu adalah Nine Miasma Wing. Orang-orang pun seketika berteriak bahwa mereka tidak ingin mati. Jiang Chen pun mengatakan bahwa awal mula penghancuran jenius mereka meruntuhkan harapan mereka. Dan membunuh dewa-dewa mereka telah meruntuhkan harapan mereka lagi. Dan kini saatnya memanen. Jiang Chen pun kini menggunakan sebuah batu dan menyebut kata Feng Lai, Fang Zhang, Ying Zhao, 1 orang suci, 7 akademi, 12 klan, 5 miliar orang di 3 pulau seberang lautan, mereka semua akan tunduk kepada dirinya. Lalu orang-orang yang melihat hal ini nampak kaget dan menyebut itu sungguh cahaya yang aneh. Lalu tiba-tiba batu tersebut seketika menunjukkan fenomena aneh hingga membuat cahaya yang sangat menyilaukan. Hingga cahaya ini membuat orang-orang terdiam serta menangis. Sedangkan Jiang Chen sendiri pun bingung apakah hanya seperti itu. Rasanya tidak ada yang berubah. Lalu orang-orang yang menerima cahaya ini seketika mengatakan bahwa hati mereka dipenuhi harapan. Kehidupan macam apa yang mereka jalani sebelumnya. Orang-orang pun kini menyembah Jiang Chen dan menyebut Jiang Chen sebagai tuan mereka yang baru. Serta memberikan penghormatan yang tertinggi untuk Jiang Chen. Lalu Jiang Chen sendiri tidak menyangka ini cara yang terlalu ekstrim. Lalu Suwanji yang melihat hal ini dari balik layar pun tertawa keras dan menyebut bahwa ancaman besar telah teratasi. Suwanji pun mengatakan bahwa mereka harus mengucapkan terima kasih kepada King of Zenhai. Ling Qiu pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka ini. Dirinya kira bakal ada pertarungan sengit. Gu Kaitian pun menyebut bahwa muridnya memecahkan masalah yang sangat rumit hanya dalam beberapa menit. Ini sungguh menyebalkan. Lalu Jiang Chen mengatakan kepada semua orang bahwa mereka akan menjadi penduduk negara Xia selamanya. Dan semua tindakan mereka harus mengikuti kepentingan negara Xia. Orang-orang dari 3 pulau seberang lautan pun seketika menyerukan kata bahwa mereka akan menjadi orang-orang dari negara Xia selamanya dan semua tindakan mereka akan mengikuti kepentingan negara Xia. Dan King of Zenhai adalah berkah bagi negara Xia. Kemudian Jiang Chen pun kini kembali dan mengatakan kepada Suwanji bahwa Suwanji seharusnya memanggil dirinya dengan namanya saja. Jika tidak, Gu Kaitian mungkin akan memarahi dirinya sampai mati. Gu Kaitian pun kesal mendengarnya karena Jiang Chen hanya memiliki sedikit sopan santun. Gu Kaitian pun meminta Jiang Chen untuk turun dan jelaskan dengan cepat kapan dirinya pernah memarahi Jiang Chen.
Jiang Chen pun seketika tertawa dan bertanya apakah Gu Kaitian tidak sedang mengumpat dirinya sekarang. Gu Kaitian pun tertawa dan menyebut bahwa dirinya telah masuk perangkap Jiang Chen. Lalu Suan Ji mengucapkan terima kasih kepada Jiang Chen atas kerja kerasnya kali ini. Jiang Chen tidak perlu khawatir tentang mengambil alih 3 pulau seberang lautan nanti. Dirinya juga akan mengirim seseorang untuk menemukan type fragment yang Jiang Chen inginkan sebelumnya. Jiang Chen pun mengiyakan hal ini dan dirinya hampir lupa soal ini. Jika demikian, dirinya akan merepotkan Suan Ji lagi. Lalu Elder Fang pun kini mendekat dan mengajak Suan Ji untuk segera kembali ke Abyss secepat mungkin. Atau akan ada masalah. Suan Ji pun mengucapkan terima kasih atas kerja keras Elder Fang. Dan segera Suan Ji mengirim pasukan God Slaying kembali ke Kunlun. Kemudian di Abyss of Chaotic Space Time, seseorang mengatakan bahwa kali ini semua perwakilan dari 50 ras teratas ada di sini. Beberapa bulan yang lalu dirinya bilang bahwa berapapun biayanya semua ras harus bersatu dan menyerang kota Pojun. Bukankah mereka semua hebat? Apakah mereka penakut dan takut mati? Lalu Tetua Agung Reruntuhan Awan pun mengajak mereka semua untuk mencoba memahami satu sama lain. Dengan peristiwa besar yang akan segera terjadi, siapa yang ingin mati sebelum fajar? Orang ini pun menunjuk ke arah Tetua Agung Reruntuhan Awan yang bilang Tetua Agung Reruntuhan Awan berhubungan baik dengan negara Sia secara diam-diam, mendukung Kaisar Api, dan akhirnya Tetua Agung Reruntuhan Awan menuai semua hasilnya. Dan sekarang Kaisar Api sudah mati. Rasanya seperti mencoba menimbang air dengan keranjang bambu. Tetua Agung Reruntuhan Awan pun tertawa kecil dan memanggil orang ini dengan sebutan Demon Lord untuk tidak marah. Klan mereka juga korban, jadi jangan sebutkan itu. Strategi terbaik adalah semua orang berkumpul dan mendiskusikan solusi sesegera mungkin. 3 bulan nanti, segel Dao Surgawi akan membuka kemajuan job ke-10. Dirinya mengusulkan agar masing-masing klan di sini mengirimkan 10 prajurit level 10 untuk menghancurkan 3 kota besar, Pojun, Tanlang, dan Oisa. Demon Lord pun menyebut bahwa klan Primordial Demon tidak keberatan, mereka setuju. Lalu klan Naga tidak keberatan serta klan 5 elemen juga tidak keberatan. Lalu seseorang menyebut bahwa klan dunia bawahnya akan mengirimkan 20 anggota level 10. Dan hal ini juga diikuti oleh klan Abyss yang akan mengirim 20 anggota level 10. Demon Lord yang mendengar hal ini menyebut itu cukup bagus. Lagi pula setelah dunia bawah ke-9 terbentuk, kedua klan mereka akan dibatasi oleh aturan. Mereka harus menyerah atau mati. Dengan 500 prajurit level 10 akan mudah untuk menaklukkan kota besar Abyssal Katakombe negara Sia. Lalu tetua dari klan Naga mengatakan bahwa setelah mereka menyerbu negara Sia, siapa yang akan bermain sebagai garda terdepan? Sang pemimpi agung dapat mengumpulkan kekuatan ratusan miliar dari negara Sia. Ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Tetua Agung Reruntuhan Awan pun mengatakan bahwa untuk hal ini, maka klan abadi kuno yang akan mengurus tugas ini. Pada saat itu, selain prajurit level 10, mereka juga akan membawa prajurit kekaisaran. Dengan itu tidak akan jadi masalah untuk menghancurkan si pemimpi hebat Han Yue. Di sisi lain, di sebuah dunia paralel dalam Long River of Time, 10 tahun kemudian, bintang biru itu akan mengembang ratusan kali lagi, melanjutkan evolusi menuju ketiadaan. Pada saat ini, negara Sia telah lama terbagi di antara semua ras dan tidak ada lagi. Semua tempat dan gua terberkati di negara Sia juga ditempati oleh klan-klan kuat dari semua ras dan menjadi milik mereka sendiri. Lalu saat ini di kota Tianfeng, seseorang pun kini bertanya kepada wanita dengan nama Xiao Chan. Menurutnya, kota Tianfeng lebih terdengar bagus atau kota Chujiang lebih bagus. Xiao Chan pun mengatakan bahwa kota Chujiang terdengar lebih baik dan ternyata Xiao Chan di sini adalah Eleven yang kini nampak tua dan pria di sampingnya adalah Jiang Cheng yang telah menua. Jiang Cheng tua pun mengatakan kalau Eleven tidak kuat bersandarlah pada dirinya saja. Sekarang kota Chujiang telah hilang, maka kota ini tidak perlu ada lagi. Lalu di saat itu pedang Jiang Cheng tua tiba-tiba bersinar. Melihat hal ini, Jiang Cheng tua menyadari bahwa niat pedang yang dirinya kirimkan diaktifkan oleh Suan Ji. Jiang Cheng tua pun menyebut bahwa dirinya sangat merindukan mereka. Namun sayangnya mereka semua sudah mati. Negara Sia tidak ada lagi. Mereka yang masih hidup adalah budak atau direndahkan menjadi anjing peliharaan. Sepertinya dirinya satu-satunya yang tersisa dan terus melawan.
Sayangnya, dirinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dirinya harap negara Xia di waktu yang lain baik-baik saja dan seketika Jiang Cheng tua menghancurkan kota ini. Seseorang pun menyebut Jiang Cheng tua sebagai kaisar waktu yang telah berani membantai seluruh kota klan abadi miliknya. Dirinya akan membunuh Jiang Cheng sampai ke ujung bumi. Jiang Cheng adalah bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Namun Jiang Cheng tidak menghiraukan hal ini dan segera mengajak Eleven untuk segera pergi. Lalu kembali ke waktu sekarang. Jiang Cheng pun kini memanggil-manggil Eleven dan Eleven pun bertanya apakah Jiang Cheng mencari dirinya. Jiang Cheng pun mengiyakan hal ini dan semua time fragment telah terkumpul. Dirinya sekarang bisa memberi Eleven life transition. Eleven pun mengerti dan segera Jiang Cheng mengaktifkan Divine Evolution. Notifikasi pun mengatakan bahwa deteksi sedang berlangsung dan kini telah selesai. Kondisi untuk life transition terpenuhi. Dan tak berselang lama, notifikasi pun menyebut bahwa the life transition untuk Kronos Cicada telah selesai. Setelahnya, terlihat perubahan dari jendela status milik Eleven. Jiang Cheng yang memperhatikan hal ini menilai bahwa tentunya kolom bakat telah berhasil dibuka. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang sub Cicada. Mereka berkembang biak setiap jam sekali dan digunakan untuk pertempuran sehari-hari. Dua bakat lainnya yaitu pertama time reversal. Dengan mengkonsumsi 10 juta sub Cicada untuk memundurkan waktu dalam radius 100 meter ke 1 menit yang lalu. Namun sebagai pengingat bahwa kemampuan ini membawa potensi serangan balik. Itu tergantung pada jumlah dan tingkat makhluk hidup di area yang terkena dampak. Kedua, Diving Through Time. Dengan menghabiskan 30% sisa umur inang memasuki River of Time dan kembali ke titik hulu. Jika terdapat jangkar waktu, titik kembali dapat ditentukan. Jika tidak, pemunduran waktu bersifat acak. Namun perlu diketahui kemampuan ini menghabiskan sejumlah besar waktu keluarnya serangga induk. Hindari penyelaman waktu yang sering. Mengetahui hal ini, Jiang Cheng mengatakan bahwa kedua kemampuan ini benar-benar kekuatan ilahi. Tapi sisi negatifnya jelas mereka mengorbankan nyawa. Time reversal membutuhkan 10 juta sub Cicada untuk diproduksi oleh Eleven. Yang akan memakan waktu 1141 tahun. Lalu jika itu membutuhkan umur 1 tahun umur bisa ditukar dengan 1 juta sub serangga. Jadi itu akan memakan umur 10 tahun. Lalu Divine Through Time bahkan lebih keterlaluan. Itu akan langsung membunuh dirinya. Hanya orang bodoh yang akan menghabiskan hidupnya. Bahkan jika dirinya mencapai level yang lebih tinggi dan memiliki umur yang lebih panjang. Dirinya tidak akan melakukan hal seperti itu. Di samping itu, Divine Through Time sangat merugikan Eleven. Dia sangat lemah sehingga tidak akan mampu menahan siksaan. Lalu Eleven pun bertanya kepada Jiang Cheng yang hanya berdiri di sana dengan linglung apa yang sedang Jiang Cheng pikirkan. Jiang Cheng pun spontan menjawab bahwa dirinya memikirkan tentang Eleven. Eleven pun seketika tersipu malu mendengarnya dan seketika pergi bersembunyi. Jiang Cheng yang bingung pun bertanya-tanya apakah ada yang salah. Kemudian Eleven pun memberitahu Jiang Cheng bahwa Nine masih tertidur. Jiang Cheng pun mengucapkan terima kasih atas pertolongan Eleven menjaga Nine. Lalu Jiang Cheng pun bertanya kepada pohon origin apakah buah pelangi di atas sana. Pohon origin membuatnya menggunakan leluhur Nine Nether. Dan kali ini buah itu langsung matang tanpa membutuhkan nutrisi spiritual. Lalu kini Ten pun telah kembali dengan menyapa Jiang Cheng. Ten pun mengatakan bahwa Jiang Cheng pernah berjanji sebelumnya bahwa dirinya boleh bersekolah. Apakah hal itu masih berlaku? Jiang Cheng pun mengiyakan hal itu. Jiang Cheng pun mengatakan sekolah manapun yang Ten minati sebutkan saja namanya dan pergilah. Ten pun mengucapkan terima kasih. Dengan ini dirinya akan pergi bersekolah lebih dulu. Jiang Cheng pun menyebut bahwa sirkuit otak anak ini berbeda dengan orang lain. Dengan ini biarkan anak cucu menemukan berkah mereka sendiri. Dirinya tidak akan repot-repot dengannya. Dirinya akan fokus ke urusan yang lebih serius. Dan segera Jiang Cheng mengambil fruit rainbow ini. Dan notifikasi pun menyebut bahwa Jiang Cheng telah menerima special item Eternal Light Power. Harta karun yang terkait waktu. Dapat ditempatkan di lokasi manapun yang Jiang Cheng pilih. Sebagai Tower Master, Jiang Cheng dapat mengatur aturan masuk, aturan percobaan, aturan percepatan waktu, dan banyak lagi. Selain itu, Jiang Cheng dapat mewujudkan klon dalam Eternal Light Tower untuk menjalani uji coba atas nama Jiang Cheng dengan semua hadiah ditransfer secara merata kepada Jiang Cheng. Kemudian jika Jiang Cheng mati di tower, Jiang Cheng bisa terlahir kembali sesuka hati.
Tetapi rasa sakit mental yang Jiang Cheng rasakan 100% nyata. Mereka yang berkemauan lemah harus berhati-hati. Jiang Cheng yang menerima hadiah ini menyebutnya sangat keren. Dengan banyaknya ras yang mendapatkan perlawanan, dirinya tidak tahu tindakan ini apa dirinya dan negara Xia lakukan. Dirinya harus pergi dan katakan ini kepada Gu Kaitian dan yang lainnya. Biarkan mereka menemukan tempat untuk mengunduhnya dan mengujinya. Selain itu, dalam pikiran Jiang Cheng yakin pohon origin mengawasinya. Kalau tidak, mengapa hasilnya selalu memberinya apa yang paling dirinya butuhkan? Jiang Cheng pun menyebut bahwa pohon origin adalah kakeknya yang tersayang. Namun di saat itu ranting pohon origin menjauhkan Jiang Cheng yang sedang memeluknya. Jiang Cheng pun bertanya apakah pohon origin tidak menyukai hal ini. Dan seketika pohon origin melempar Jiang Cheng agar segera pergi. Kemudian saat ini di kota sihir di kediaman keluarga Ji, Ling Qiu mengatakan bahwa waktunya hampir habis. 3 bulan kemudian segel Dao Surgawi akan membuka kemajuan ke-10. Banyak klan di Abyssal Katakombe bergabung untuk menyerang negara Xia. Bagaimana mereka bisa menghentikan banyak klan itu? Han Yue mengatakan sayangnya kemampuan dirinya hanya bisa digunakan di markas negara Xia. Jika dirinya bisa tidur selama beberapa ratus tahun lagi, mungkin dirinya akan mengalami transformasi. Suwanji menyebut bahwa pasti ada cara lain. Ling Qiu pun bertanya cara apa lagi. Apakah itu 80 miliar Nine Miasma Wing milik Jiang Cheng lagi? Meskipun memang mungkin untuk membunuh seorang level ke-10, ada lebih dari 1 orang yang maju ke level 10 di Abyssal Katakombe. Di samping itu, induk Nine Miasma Wing sedang tertidur dan tidak dapat mengeluarkan Nine Nether. Suwanji pun tidak membenarkan pakai cara Nine Miasma Wing. Ling Qiu kembali bertanya apakah itu. Suwanji menyebut setelah segel Dao Surgawi dibuka, sumber Kunlun Shen Yuan akan menghasilkan 10 buah Shen Yuan yang dapat digunakan untuk naik ke tingkat 10 setelah dikonsumsi. Han Yue seketika menantang hal ini. Mengambil buah Shen Yuan berarti memotong jalan mereka. Mereka hanya bisa maju ke level 10 selama sisa hidupnya dan tidak akan bisa maju lagi. Ini seperti minum racun untuk memuaskan dahaga. Masa depan negara Xia akan hancur. Suwanji menyebut bahwa itu sudah terlambat. Jika mereka tidak melakukan ini, negara Xia tidak akan bertahan. Ketika saatnya tiba, jika dirinya mengambil kemajuan dan mengarahkan formasi pasukan, dirinya seharusnya bisa menangani 10 dari mereka. Ling Qiu pun meminta Suwanji untuk menambahkan dirinya untuk melakukan hal itu. Suwanji mengatakan bahwa Han Yue berbeda. Han Yue bisa menjadi lebih kuat hanya dengan tidur. Han Yue adalah kartu truf utama negara Xia. Suwanji meminta Han Yue untuk tidak menghalangi jalannya ke depan. Lalu di saat yang sama, Gu Kaitian pun menghubungi Suwanji dan yang lainnya agar segera melapor ke pangkalan utama zona perang Jiangnan. Suwanji pun bertanya apa yang terjadi. Gu Kaitian menyebut bahwa Jiang Cheng mengeluarkan sesuatu yang bisa memperpanjang umur negara Xia. Kemudian saat ini di pangkalan utama zona perang Jiangnan, Eternal Light Tower sudah ada di sana. Suwanji dan yang lainnya pun bertanya apa ini. Duan Xinghai pun mengatakan kepada mereka bahwa Gu Kaitian telah memasuki menara uji coba. Dengan ini izinkan dirinya memperkenalkan ini kepada mereka. Menara ini disebut Eternal Light Tower, dipanggil oleh King of Jianhai Jiang Chen. Setelah memasuki menara ini, mereka dapat memilih mode uji coba yang sesuai dengan levelnya. Misalnya, pemain di bawah level ke-6 dapat memilih mode berburu monster untuk mendapatkan pengalaman dan naik level. Setelah level 6, mereka dapat memilih kode pencerahan. Pahami prasasti kelas mereka untuk naik level. Selain itu, ada mode pembantaian, mode duel, dan mode tantangan. Ini hanyalah fungsi dasar. Dirinya tidak akan menjelaskan detailnya. Dengan ini mereka harus masuk ke dalam untuk mengetahuinya. Yang terpenting adalah menara ini bisa mempercepat waktu dan tidak mempengaruhi umur mereka yang memasuki menara. Percepatan dasar di dalam menara adalah 100 kali lipat. Itu tidak mempengaruhi aliran waktu di luar. Selain itu, jika digunakan secara intensif, kecepatannya bisa lebih tinggi lagi. Han Yue pun kaget mendengarnya dan mengatakan bahwa dengan kata lain, 3 hari di bumi setara dengan 1 tahun di menara. Suwanji menyebut kalau fokusnya cuma ke beberapa orang, waktu bisa dipercepat ratusan atau bahkan ribuan kali lipat. Ling Qiu pun nampak bersemangat dan mengatakan bahwa dengan ini negara Xia bisa diselamatkan. Mereka pun bertanya kepada Duan Xinghai bagaimana dengan Jiang Cheng. Di mana dia sekarang? Duan Xinghai pun menyebut bahwa Jiang Cheng ada di dalam dan segera mereka pun masuk untuk menemui Jiang Cheng.
Saat ini di dalam, mereka pun bertanya apakah ini puncak menara sangat cantik. Lalu Jiang Cheng pun menyapa semua orang dan mengucapkan selamat datang. Jiang Cheng pun mempersilahkan mereka untuk duduk karena tehnya sudah siap. Han Yue pun bertanya apakah Jiang Cheng penguasa dari Eternal Light Tower. Jiang Cheng pun membenarkan hal itu. Lalu Ling Qiu pun bertanya apakah Eternal Light Tower ini akan efektif untuk mereka di tingkat ke-9. Jiang Cheng pun membenarkan hal itu, tetapi untuk naik dari peringkat ke-9 ke peringkat ke-10, mereka harus menyingkat keilahian mereka. Setelah memasuki menara, mereka bisa pilih mode Ladder of God. Mode ini memiliki total 108 langkah. Setelah mereka mencapai puncak, status keilahian mereka akan hampir lengkap. Jiang Cheng pun memberitahu Ling Qiu bahwa terakhir kali dirinya pergi ke kota sihir, dirinya membersihkan semua mayat dewa kuno dari rumah Ling Qiu. Jadi ini hanya kompensasi. Ling Qiu pun menyebut itu bagus, dirinya akan pergi ke ujian sekarang. Jiang Cheng pun meminta Ling Qiu untuk tidak terburu-buru. Mereka harus mencari tahu percepatan waktu terlebih dahulu. Jika jumlah orang yang memasuki menara terbatas, seluruh kekuatan akan digunakan untuk mempercepat master tingkat kemajuan ke-9. Dapat mempercepat 10 orang tingkat ke-9 menjadi 1000 kali kecepatan satu hari di dunia luar. Yang berarti 3 tahun di dalam menara pada saat yang sama. Akurasi juga dapat diterapkan pada 4 level ke-9. Plus 8 level ke-8 plus 12 level ke-7. Dengan kata lain, dalam 3 bulan mereka bisa menghabiskan 3 tahun ekstra di menara. Han Yue menyebut bahwa 300 tahun itu sudah cukup bagi dirinya untuk tidur sampai akhir bintang-bintang. Segera mereka ingin melakukan ujian sekarang. Lalu 3 hari kemudian, Jiang Cheng menyebut bahwa Eternal Light Tower ini sungguh hebat. Tidak menghentikan dirinya untuk menikmati hidup sama sekali. Buat klon di menara dan bunuh monster untuk naik level. Meskipun dirinya seseorang dengan 3 kelas dewa, dirinya hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai kemajuan ke-4. Dan di saat itu notifikasi menyebut bahwa penilaian peningkatan job ke-4 telah dimulai. Level Jiang Cheng hanya dapat terus meningkat setelah menyelesaikan tugas peningkatan job. Dan Jiang Cheng pun agak kaget melihat tugasnya adalah berbicara dengan iblis-iblis yang datang. Namun di saat itu sebuah kartu muncul di depan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun sadar bahwa pohon origin menyiapkan kartu pembebasan tugas untuk dirinya tadi malam. Dan segera Jiang Cheng menggunakan kartunya untuk melewati tugas itu dan naik level secara langsung. Di saat yang sama, sebuah notifikasi muncul dan menyebut Insect Overload System terpicu. Jiang Cheng telah menyelesaikan kemajuan job ke-4 dan dapat mengunduh induk serangga baru secara acak. Dengan ini, sistem pun meminta konfirmasi Jiang Cheng untuk mengundinya. Jiang Cheng pun sangat bersemangat tentang hal ini. Akhirnya induk serangga ke-4 telah tiba. Dan segera Jiang Cheng mengundinya. Dan chapter berakhir.